Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Citra di mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang modul ke-8 dengan judul Orkestra Kehidupan Sosial. Untuk yang unit 1 kemarin saya sudah meminta Anda untuk mempelajarinya dan juga mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Untuk kali ini kita akan membahas di unit berikutnya, yaitu unit 2, setara dalam kehidupan masyarakat. Konsep kesetaraan. Di sini kita akan bahas tentang konsep kesetaraan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan sosial itu? Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu itu memiliki status yang sama. Setidaknya, kesetaraan sosial itu mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Hak-hak ini dapat pula termasuk adanya akses untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengamanan sosial lainnya yang sama dalam kewajiban yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ada 3 konsep kesetaraan. Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal. Yang berikutnya, kesetaraan sejak awal. Kompetisi yang adil dan setara mensyaratkan bahwa semua peserta mulai dari garis start yang sama. Yang ketiga, kesetaraan hasil. Semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Ini konsep kesetaraan. Yang kedua, kesetaraan untuk mencapai kepentingan. Yang pertama, kesetaraan ekonomi, pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Ketidaksetaraan pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya, yaitu sumber daya manusia, fisik, tenaga, dan kapital. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan. Indonesia bagian barat menjadi primadona pembangunan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru dimulai, terlebih sebelum era desentralisasi diterapkan Indonesia. Sebaliknya, untuk wilayah Indonesia Timur banyak mengalami ketertinggalan di berbagai sektor pembangunan. Jadi banyak sekali di wilayah-wilayah Indonesia Timur itu mereka yang masih banyak tertinggal. Contohnya tentang pembangunan gedung, tentang alat komunikasi, tentang pendidikan, itu banyak yang tertinggal. Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat ketidaksetaraan pembangunan ekonomi ini adanya kemiskinan di berbagai sektor. Betul sekali. Jadi kemiskinan ini menjadi problem kolektif bangsa Indonesia. Berbagai program dan strategi mengentaskan kemiskinan juga telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia, pembukaan lapangan pekerjaan, eksplorasi sumber daya alam, dan penyediaan program padat karya. Jadi di sini itu kita membahas secara global tentang persoalan yang melanda dan menjadi problema atau menjadi masalah seluruh daerah ya. Nah, sebenarnya di dalam sebuah negara itu pasti tidak akan terlepas dari aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian ini terjadi dalam setiap bentuk aktivitas kehidupan dan terjadi pada semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah ataupun pada masyarakat kalangan atas. Dalam pelaksanaannya perekonomian itu selalu menimbulkan permasalahan. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya di sebuah negara yang sedang berkembang, contohnya di negara kita. Nah, di negara kita ini sebenarnya merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh negara kita sangat kompleks karena letak antara pulau satu dengan pulau yang lain itu sangat berjauhan. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang tetap terjadi hingga saat ini, terjadinya ketimpangan pembangunan perekonomian. Begitu. Nah, penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah itu antara lain keterbatasan informasi pasar dan informasi teknologi untuk pengembangan produk unggulan.
Yang kedua, belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah. Yang ketiga, belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak kepada petani dan pelaku swasta. Yang keempat, belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dan perekonomian daerah. Yang kelima, belum berkembangnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama di antara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah, dan petani, serta antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Kemudian berikutnya ada masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya pengembangan peluang usaha dan kerjasama investasi. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di daerah dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah juga. Dan terakhir, belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Kemudian ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor yang dimaksud adalah ketidaksetaraan anugerah awal di antara pelaku-pelaku ekonomi. Ketidaksetaraan anugerah awal yang dimaksud itu adalah kesenjangan antara bekal resource yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi yang meliputi sumber daya alam, kapital, keahlian atau keterampilan, bakat atau potensi, atau sarana dan prasarana. Dengan pelaku ekonomi adalah perorangan, sektor ekonomi, sektor wilayah atau daerah. Sumber daya alam yang dimiliki tidak sama antar daerah. Prasarana ekonomi yang tersedia tidak sama antar daerah. Begitu pula yang lain-lainnya seperti kapital, keahlian atau keterampilan, serta bahan atau potensi. Strategi pembangunan yang tidak tepat cenderung berorientasi pada pertumbuhan. Untuk dapat menghasilkan pembangunan ekonomi yang sebenar-benarnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Jadi harus ada keberanian dari pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang dan strategi pembangunan ekonominya. Kemudian kesetaraan politik, kesetaraan dalam bidang pembangunan. Kesetaraan bagi setiap warga negara menjadi syarat demokrasi yang ideal. Kesetaraan adalah jangkar demokrasi. Dan kemudian juga ada lagi fungsi. Pemerintah dalam berbagai sistem politik berusaha mendapatkan dukungan atau persetujuan rakyat bagi kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Hal ini dikarenakan sebagian besar rakyat hanya bisa digapai melalui pers atau melalui media. Maka media memainkan peran politis sentral dalam masyarakat kontemporer. Dalam demokrasi, media massa mempunyai fungsi-fungsi penting. Selain fungsi sebagai saluran propaganda pemerintah, fungsi-fungsi itu adalah menyelidiki pemerintah, memberikan informasi kepada publik, dan bertindak sebagai saluran bagi opini publik dan tekanan rakyat atas pemerintah. Media juga berfungsi sebagai medium kritis bagi pemerintah. Kemudian di kawasan barat Indonesia atau KBI dan kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, pembangunannya itu terjadi kesenjangan. Hasil studi Nur Zaman menunjukkan bahwa kesenjangan kedua kawasan tersebut tidak terjadi dalam semua hal, namun hanya dalam bidang ekonomi. Contohnya jumlah pendapatan per kapita, pertumbuhan pendapatan per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase nilai uji kompetensi, dan sektor manufaktur terhadap PDRB total provinsi, ataupun juga karena persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur dibanding tenaga kerja total provinsi. Nah, di sini hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat memiliki beberapa fungsi. Hukum sebagai alat penertib,
hukum sebagai alat penjaga keseimbangan, hukum sebagai katalisator. Di sini nanti jenengan bisa mempelajari sendiri pengertian-pengertian itu sudah ada di modul yang akan saya bagikan. Nah, Indonesia sebagai negara Pancasila seharusnya menjunjung tinggi keadilan yang merata tanpa memandang golongan dan kedudukan. Keadilan dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan yang tidak bersyarat materi juga pangkat. Nah, di sini tugas Anda adalah coba Anda amati kondisi sosial dalam masyarakat, temukan berbagai contoh kesetaraan yang ada dalam masyarakat. Kesetaraan bidang ekonomi contohnya apa? Kesetaraan bidang politik contohnya apa? Kesetaraan bidang hukum contohnya apa? Nah, kalau Anda kesulitan dalam melakukan pengamatan kondisi sosial dalam masyarakat sekitar Anda bisa mencari referensi dari internet ataupun media-media yang lain, dari internet ataupun dari buku-buku yang lain. Tugasnya itu yang pertama. Jadi kerjakan kesetaraan bidang ekonomi, politik, hukum, contohnya apa itu kesetaraannya, ini bisa cari di Google ataupun dari buku-buku yang lain. Kemudian lanjut ke unit 3, keindahan harmoni sosial. Nah, di sini disebutkan tentang pengertian relasi sosial. Apa sih pengertian relasi sosial itu? Istilah harmoni dalam bahasa Yunani harmonia berarti terikat secara serasi atau sesuai. Nah, di sini jenengan bisa juga mengartikan tentang harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, di sini jenengan bisa mencari referensi lain dari buku yang lainnya tentang pengertian relasi sosial. Berikutnya ada relasi antar kelompok sosial. Relasi antar kelompok sosial yang ada dalam perbedaan sosial itu menimbulkan berbagai konsekuensi kehidupan sosial. Berbagai konsekuensinya itu dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah sosial. Contohnya seperti kesenjangan sosial, ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial, konflik sosial, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya itu, yang menyebabkan terjadinya masyarakat yang beragam atau majemuk itu, masyarakat yang majemuk itu biasanya kelompok yang berbeda mengharuskan tinggal berdampingan sehingga menimbulkan konsekuensi. Nah, di sini disebutkan ada beberapa bentuk relasi antar kelompok. Yang pertama, relasi antar kelompok itu juga adanya perbedaan kelompok yang terjadi akibat diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial yang menimbulkan permasalahan dalam relasi sosial, diantaranya yaitu interseksi sosial. Nah, istilah interseksi itu sendiri ada dua kata, yaitu inter yang berarti antar dan seksi yang berarti bagian. Interseksi yaitu suatu bagian yang sama dalam pertemuan kelompok yang berbeda. Nah, kesamaan pada bagian ini biasanya menjadi faktor yang dapat menyatukan kelompok yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya di suku Sunda dan suku Minangkabau. Nah, ini berbeda suku, tetapi ada yang bisa disebut dengan interseksi sosial atau kesamaan bagian. Nah, di sini biasanya contohnya adalah kesamaan bagiannya di agama Islam. Nah, suku Sunda dan Minangkabau biasanya kebanyakan mayoritas memiliki agama yang sama, yaitu agama Islam. Nah, saat terjadi interseksi sosial itu, maka perbedaan antar kelompok itu dapat diredam atau dikurangi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada perbedaan itu masih ada unsur yang sama, sehingga dapat terjadi integrasi sosial. Nah, di sini tugasnya jenengan adalah mencari apa sih pengertian dari integrasi sosial itu, dan kemudian faktor apa yang mempengaruhi pentingnya terbentuknya harmoni sosial. Dan yang kedua adalah konsolidasi sosial. Konsolidasi sosial merupakan penguatan dari bagian atau unsur yang berbeda dari dua kelompok yang berbeda,
Semakin kuat konsolidasi artinya semakin banyak bagian atau unsur yang berbeda sehingga mempertajam terjadinya potensi konflik. Contohnya misalnya di Makassar kebanyakan orang beragama Muslim dan pekerjaan mayoritasnya adalah sebagai nelayan. Kalau di Minahasa sebagian besar beragama Katolik dan mata pencahariannya kebanyakan berdagang. Nah, di sini biasanya seperti yang kita sebutkan di atas, semakin kuat konsolidasi artinya semakin banyak unsur yang berbeda sehingga mempertajam terjadinya potensi konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Nah, dalam konsolidasi terjadi perbedaan-perbedaan yang semakin tajam tanpa ada unsur yang sama. Kondisi seperti ini biasanya mendorong kuat terjadinya konflik sosial. Dalam kerangka harmoni sosial, maka relasi kelompok yang berupa konsolidasi perlu diminimalisasi dengan memperkuat interseksi sosial tadi. Jadi masih berhubungan dengan yang interseksi sosial untuk menghindari adanya konsolidasi, untuk menghindari adanya konflik dalam konsolidasi sosial. Kemudian ada pola relasi sosial. Nah, kalau pola relasi sosial ini atas dasar perjalanan dan proses yang terjadi dalam hubungan yang terjadi antar kelompok dapat diidentifikasi berbagai pola hubungan. Kontak atau hubungan antar kelompok sering diikuti oleh proses diskriminasi, dominasi akulturasi, pluralisme atau integrasi. Nah, apa sih yang disebut dengan diskriminasi? Kemudian dominasi dan juga akulturasi, pluralisme, itu nanti menjadi tugas Anda untuk mencari pengertiannya. Jadi tugasnya adalah mencari pengertian dan memberikan contoh tentang diskriminasi, kemudian dominasi, akulturasi, pluralisme, integrasi. 5 itu. Jadi tugasnya adalah 5 itu tadi, mencari pengertiannya dari 5 hal yang saya sebutkan tadi. Ditambah dengan yang bagian ketiga, keindahan harmoni sosial. Prinsip kesetaraan dalam keragaman masyarakat itu dibedakan menjadi 2 pola kemajemukan masyarakat di Indonesia yang tadi kita bahas. Ada diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat karena adanya perbedaan etnik, budaya, agama, dan bahasa. Kemudian diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan struktural yang disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses potensi ekonomi dan politik antar etnik yang menyebabkan kesenjangan sosial antar etnik. Kemudian ada masyarakat multikultural. Kelompok sosial bukan merupakan kelompok yang statis. Setiap kelompok sosial akan mengalami perubahan dan perkembangan. Kelompok-kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya proses reformasi dari pola-pola di dalam kelompok tersebut. Sedangkan adanya perubahan struktur dalam kelompok dan terjadinya konflik antara individu-individu di dalam kelompok merupakan faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi perubahan kelompok sosial. Nah, di sini materi yang kita bahas ada di unit 1 dan unit 2 tadi. Silakan dipelajari juga modulnya dan Anda bisa mencari referensi dari buku dan juga dari internet tentang soal yang saya berikan tadi. Nanti jawabannya silakan dikirim
ke nomor WA saya. Dan kalaupun ada yang ditanyakan silakan ke nomor WA yang saya berikan. Jadi untuk materi hari ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.